pemirsa yang ada di rumah dan juga kita yang ada di studio untuk belajar dari orang-orang yang luar biasa. Bagaimana perjuangan mereka untuk menunaikan salah satu rukun Islam, bagaimana mereka berusaha untuk melakukan ibadah haji. Seperti apa perjuangan mereka? Yuk sama-sama kita lihat beritanya. Kisah perjuangan orang yang ingin naik haji. Pemirsa beriman, melaksanakan rukun Islam yang kelima, bagi sebagian orang dianggap hanya akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang kaya atau memiliki banyak uang. Tetapi pada kenyataannya, hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Ya, banyak kisah nyata yang terjadi di masyarakat bahwa siapapun bisa saja berangkat ke Tanah Suci asalkan ada niat, usaha keras dan memohon pada Allah agar Allah mengundang untuk menjadi tamunya di Tanah Suci. Nah pemirsa, berikut ini adalah kisah-kisah yang menginspirasi yang akan kami paparkan mengenai besarnya keinginan seorang hamba untuk menyempurnakan rukun Islam hingga dengan segala perjuangannya ia mampu untuk mewujudkan keinginannya. Seperti apa? Berikut pemaparannya. Kisah inspiratif yang pertama datang dari kota Inde, Nusa Tenggara Timur. Ya, pria bernama Fatur Rahman Mapawa yang kesehariannya berprofesi sebagai penjual gorengan akhirnya bisa menunaikan cita-citanya untuk beribadah ke Tanah Suci. Semenjak tahun 2007, ia mulai menabung untuk merealisasikan keinginannya. Tak hanya menjual gorengan, Fatur Rahman menjalani pekerjaan sampingan menjadi kurir koran. Alhamdulillah, ia mampu menabung 50.000 per harinya. Dan berkat keuletannya, ia pun bisa mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji di tahun 2011 lalu. Hingga pada akhirnya di tahun 2015, Fatur Rahman mendapatkan giliran untuk menunaikan ibadah haji. Kisah selanjutnya berasal dari kisah Bapak Ansori. Ansori yang kesehariannya sebagai pengemis ini bertempat tinggal di Dusun Lojok, Kelurahan Kapel, Kecamatan Pasuruan, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Menurut penuturan Pak Ansori, kehidupannya memang sudah terbiasa dengan menggelandang. Ia mengaku sudah 30 tahun melakukan kegiatan mengemis. Kehidupan yang sebatang kara memaksa ia untuk tetap bertahan. Bahkan sewaktu kecil, tak jarang ia menggunakan pecahan bata dan rumput untuk ia makan. Pria berusia 77 tahun ini menceritakan bagaimana ia mengumpulkan uang demi cita-citanya. Ia mengaku sudah mendaftarkan diri di tahun 2009 lalu untuk beribadah haji. Saat itu bahkan ia sudah berhasil mengumpulkan 20,5 juta rupiah untuk semua biaya naik haji sekitar 42,5 juta rupiah. Hasil dari mengemis sebesar 20.000 rupiah per harinya, ia sisihkan 5.000 rupiah untuk menabung dan 15.000 rupiah untuk makan sehari-harinya. Kemudian uang tersebut ia titipkan kepada kaum kenalannya. Berkat kegigihannya Ansori menabung, ternyata semua itu membuahkan hasil. Di tahun 2014, ia berhasil melunasi ongkos hajinya. Kabarnya, ia sudah tergabung di kloter 44 bersama jemaah yang lainnya dengan jadwal keberangkatan 8 September 2015 lalu. Jika tadi, kisah dari Bapak Ansori yang berprofesi sebagai pengemis, sekarang ada kisah dari seorang yang berprofesi sebagai tukang cukur rambut keliling. Ya, Fauji bin H. Mustafa adalah warga Dusun Bekele, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang kesehariannya sebagai tukang cukur keliling. Sudah 40 tahun dia berkeliling dari kampung ke kampung untuk menawarkan jasanya. Pria yang sudah berumur 60 tahun ini mengaku tidak mematok harga khusus. Ia menjalankan pekerjaannya dengan bayaran seikhlasnya. Dalam satu hari, Fauzi bisa mendapatkan uang hingga 70.000 rupiah apabila pelanggan sedang ramai. Namun saat sepi, dia hanya mendapatkan 40.000 rupiah per harinya. Dari uang tersebut ia gunakan untuk makan, biaya sekolah anaknya, dan tak lupa ia sisihkan untuk menabung biaya berhaji. Setiap harinya ia kumpulkan tak menentu besarnya. Kadang 5-15 ribu ia selalu sisihkan setiap harinya. Kegiatan menabung ini sudah ia lakukan sejak tahun 70-an. Keinginan berhaji ini begitu kuat kala itu ia melihat tetangganya berangkat ke Tanah Suci dan mendengar cerita-cerita selama perjalanan di Tanah Suci. Ia semakin bulat untuk menabung ke Tanah Suci. Kegigihannya berbuah hasil. Pada bulan Maret 2009 sudah terkumpul 20 juta rupiah dan ia mendaftarkan dirinya. Dan ia juga teringat ketika ia berjuang untuk mengumpulkan uang sebesar 1 juta rupiah yang ditempuh dalam waktu 3 bulan. Kemudian ia antar ke bank. Akhirnya
tepat sebulan sebelum Ramadan kemarin, Fauzi mendapat surat dari Kementerian Agama bahwa dirinya bisa berangkat haji tahun ini dan segera untuk melunasinya. Kabar baik menghampiri Fauzi. Pada akhirnya ia berangkat menuju asrama haji di Mataram pada tanggal 20 Agustus 2015 lalu. Pemirsa beriman, masih dengan kisah-kisah mengharukan dan menginspirasi lainnya. Kali ini kisahnya datang dari seorang kakek yang bernama Amak Miin binti Zan. Kakek yang sudah berumur 84 tahun ini dengan kesehariannya yang berprofesi sebagai tukang sapu di pasar tradisional Kabupaten Lombok Timur ini memiliki keinginan mulia yang telah ia pendam selama 40 tahun lamanya. Tak ada yang bisa ia andalkan kala itu selain tekad kerasnya untuk menunaikan haji. Maka berawal tekad keras inilah ia mulai mengumpulkan uang demi mewujudkan impiannya. Setiap upah perharinya yang tak menentu 8 sampai 10 ribu rupiah selalu ia sisihkan sebesar 2 ribu rupiah dan selalu ia masukkan ke dalam sarung bantal miliknya. Tak jarang ia memindahkan uang hasil menabungnya itu ke dalam karung dan ia simpan kembali di bawah bantalnya. Karena ia sama sekali tidak meminta bantuan jasa perbankan. Ia hanya bisa menabung dan menabung hingga tak disangka uangnya sudah terkumpul sekitar 40 juta rupiah. Dengan uang yang dirasa cukup, ia langsung membawa uang dengan menggunakan karung ke bank untuk mendaftarkan haji tahun ini. Walaupun banyak cibiran dan pandangan sebelah mata akan keinginan kakek Amak ini, tapi ia selalu rendah hati setiap mendengar perkataan itu. Ia selalu optimis akan bisa pergi ke Tanah Suci dengan usaha ia sendiri. Dan ini bisa terwujud pada musim haji tahun ini. Ia ditempatkan bersama rombongan jemaah haji di kloter 3. Masya Allah. Pemirsa beriman, itulah beberapa kisah yang bisa kita ambil hikmahnya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membuka pintu rezeki bagi setiap hamba yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Meskipun dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, bukan berarti menjadi penghalang bagi kita dalam mencapai impian. Karena dengan terus berusaha, bersabar, dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatunya tidak ada yang mustahil terjadi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tayangan tadi bermanfaat dan dapat menggugah semangat kita dalam menunaikan ibadah haji. Kalau mereka saja mau bersikeras mewujudkannya, lalu bagaimana dengan kita? Sama belajar ya bahwa yang dilihat itu adalah bagaimana usahanya kita. Usahanya kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat usaha dari hambanya. Kita rajin sholat, kita rajin ibadah, tapi yang dilihat adalah kesungguhan kita di dalam melaksanakan dan keinginan kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita. Masya Allah. Saya juga pernah dengar ya waktu itu tentang bagaimana seseorang itu memang berusaha sekali untuk naik haji ya. Jadi ada seorang ulama waktu itu, ada ini kisah nyata ya. Jadi seorang ulama yang memimpikan ada seorang yang amalnya diterima, naik haji padahal dia nggak naik haji gitu. Waktu ditanya memang dia itu memang akhirnya tidak bisa naik haji karena membiayai atau membantu untuk orang lain gitu. Tapi dalam hati amalannya itu sudah diterima. Gitu. Jadi Masya Allah, kadang-kadang kita ya bingung ya, suka bingung kalau masalah-masalah prioritas mana sih antara A dan B gitu. Tapi ya balik lagi ya udah ya, dalam satu hal ya, ketika kita mau melakukan satu ibadah, yang paling penting adalah satu ya ikhlas ya, keikhlasan itu penting sekali udah ya. Dan niat kita yang lurus, insya Allah Allah yang lihat, Allah yang ijabah. Dan pada saat kita melaksanakan haji kita diterima atau tidak terlihat dari sikap dan perbuatan kita yang berubah menjadi manusia lebih baik. Insya Allah. Amin, insya Allah. Ya. Udah, ini yang kedua nih, kita akan bahas tentang anak soleh dan soleha. Dan ini memang impian kita semua udah ya. Mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Karena ini salah satu investasi kita untuk kita di akhirat nanti. Amin. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha? Kita lihat sama-sama ya. Ini dia.